Halo guys, Halo guys. kembali lagi dengan kami Pemuda Komedi. Di sini saya bersama kawan-kawan saya. Ada Rifki, ada Napi, ada Japier. Di sini kami memasuki mahasiswa semester akhir yang berada di semester 7 yang sebentar lagi menghadapi semester 8. Di sini saya ingin menanyakan kepada teman-teman saya tentang pengalaman sedikit lah dari pribadi dari teman-teman. Pertama saya ingin menanyakan kepada teman-teman nih, ceritakan pengalaman yang paling berkesan selama menjadi mahasiswa. Boleh dari Anapi dong dijawab. Hal yang paling terkesan apa? Berkesan selama Jadi mahasiswa. mahasiswa. Oke. Yang pertama sih saya sering ketemu sama dosen yang absurd seperti Mbak Ririn dan kawan-kawan yang enggak jelas seperti ini ya. Itu mungkin itu ya dari Anapi ya. Oke. Mungkin dari Rizky boleh dong. Kalau saya sih tentang matkul. Matkul. Kita yang membuat video Oh. itu berkesan banget dengan saya karena itu pertama kali saya membuat film. Jadi itu sangat berkesan untuk biasa. Kalau dari Bang Japier nih Bang, boleh dong. Saya ini yang paling berkesan, yang paling seru itu waktu Mas di Himakom. Di Mako. Organisasi. Oh, Soalnya memang banyak dapat pengalaman Warna organisasi. dalam organisasi Himakom. Mungkin ke saya sendiri ya, pengalaman yang paling berkesan selama jadi mahasiswa ini mungkin banyak lah, mungkin tidak bisa diceritain satu-satu. Mungkin yang paling berkesan itu mungkin bisa ketemu sama kalian semua, bisa berorganisasi juga di Himakom sama kayak Bang Japier. Dan untuk teman saya, ketum kita Bima sebagai ketum yang sangat integritas yang tinggi, yang keren, saya apresiasi. Loyal. Mungkin itu sih pengalaman yang paling berkesan selama saya menjadi mahasiswa. Ini saya ada pertanyaan kedua untuk kawan-kawanku. Mungkin ini apa ya pertanyaannya? Ini pertanyaan kedua nih untuk buat kawan-kawan sekalian. Bagaimana cara kamu menyimbangkan antara kuliah, organisasi dan kegiatan yang lain? Boleh dong dari Bang Rizky dulu ini. Itu tergantung waktu kita ya. Misalkan ada matkul apa itu kita duluan nih, organisasi itu nomor 2. Kalau saya begitu. Kalau ada kegiatan yang lain gimana itu coba? Kalau itu di nomor 3 Nomor 3 ya. ya. Yang penting itu pelajaran dulu. Oh, berarti yang nomor pertama berarti kuliah, yang Ya, kedua organisasi, organisasi, baru kegiatan. Dari Bang Anapi dong. Coba. Oke, kalau menurut saya itu lebih mementingkan perkuliahan dulu ya. Seperti ada matkul yang dadakan, mungkin saya akan izin dulu di dalam organisasi tersebut dan ingin memasuki kelas itu sendiri. Kalau dari Bang Japier, Sama seperti Hanapi, yang paling penting itu duluan kuliah dulu. Soalnya di organisasi bisa disampingkan dikit lah, bisa di kosong-kosong aja lah, bukan dibuangkan bang. Kayak ya ditinggal dulu, kan ada anggota-anggota lainnya, bisa diinikan. Kalau ada MK ya matkul duluan lah di nisan bang. Gitu. kalau dari saya sendiri ya sebagai seorang mahasiswa dan mengatur waktu perkuliahan dan organisasi dan kegiatan yang lain itu mungkin sama kayak kawan-kawan semua sih. Pertama pasti saya utamain perkuliahan dan yang kedua pasti organisasi dan ketiga kegiatan. Ya. Mungkin udah tahu semua ya pasti ya. Sama Mungkin ya, sama semua mungkin dari Iya, yang ya, penting nomor 1. kuliah nomor 1, organisasi nomor 2, kegiatan nomor 3. Oke, selanjutnya kita ini nih pertanyaan yang ketiga nih. Apa motivasi utama kamu saat memutuskan mengambil jurusan ini? Wah, itu Mungkin dari Bang Itu. Japier nih. Ini kan udah semester 7 nih Bang Japier. Mungkin boleh dong kasih tahu. motivasinya ya di komunikasi. Apa ya? Saya ini sangat kurang untuk berkomunikasi, itu sangat kurang. Dan juga saya lihat Ilkom ini banyak penempatan ya, kayak bisa di sini, banyak di film, fotografi, media apa gitu, nirmana apa yang media-media visual gitu. Ya di situ saja saya motivasi saya ingin ikutnya itu Mengambil mengambil ilmu komunikasi. Ya.
Mungkin dari Bang Napi dong, boleh dong. Kalau dari saya sendiri itu ya karena memang sesuai jurusan dari SMK kemarin kan, karena perfilman, jadi memutuskan mengambil ilmu komunikasi di UMB kampus 4. Pas juga itu rumah saya dekat sama di kampus 4 gitu. Jadi dekat Berarti kan. dekat kuliah sama dari rumah berarti ya. Ya, jadi kalau waktu istirahat ya pulang makan. Masuk boleh. Itu berarti motivasi dari Bang Napi ya. Kali dari Bang En nih, apa motivasi mengambil jurusan ilmu komunikasi ini? Kalau saya sih karena tertarik komunikasi itu ada di matkul lah, contoh matkul kita buat film. Saya ada buka-buka buku, pokoknya di komunikasi itu kita diajari buat film. Jadi itu pertama yang saya bikin saya masuk komunikasi. Tapi yang keduanya sih karena tidak ada hitung-hitungan. Berarti ingin hilang dari matematika berarti. Ya. Boleh. Tapi tetap boleh. ketemu, kan? Ya, tapi Tetap ketemu. Kalau dari saya motivasi mengambil ilmu komunikasi ini mungkin apa ya? Mungkin lebih ke arah ke wawancara sama kayak jadi kayak Najwa Shihab. Itu mungkin saya jadi pengen kayak Najwa Shihab. Mungkin itulah yang membuat motivasi saya ingin mengambil jurusan komunikasi ini. Selanjutnya ini pertanyaan yang selanjutnya ya untuk kawan-kawan sekalian. Ini kan kita kan belum masuk ke semester akhir. Ini mungkin ada pertanyaan tentang apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi dan menyelesaikan skripsi atau tugas akhir. Ini sebagai gambaran nih. Apa tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi dalam menyelesaikan skripsi atau tugas akhir? Nah, Kita kan belum masuk nih ke skripsi, mungkin baru gambaran. Menurut menurut kalian lah, bayangan untuk menghadapi skripsi ini gimana? Boleh dong dari Bang Rizky. bayangan yang ada di situ. Iya, kan kita kan mau masuk semester akhir nih. Kira-kira bayangan yang menghadapi skripsi ini gimana sih? Kalau saya sih jangan malas saja. Karena kalau saya bicara dengan teman yang lain, grup lain, intinya itu ya jangan malas gitu. Jangan malas. Ya. Kalau saya gitu, jangan malas, sering-sering buka buku cari referensi. Gitu. Kalau nggak ada ini malas lah. Kalau saya banyak referensi contohnya. Itu berarti yang bakal dihadapi untuk menghadapi skripsi ini Bang, menurut Rizky ya. Rajin baca lah. Rajin baca. Kalau dari Bang Napi nih Bang. kalau dari saya sih itu benar kata ini tuh, hilangin malas untuk mengerjakan skripsi tersebut kan. Nah, yang kedua itu palingan untuk mengajukan judul itu terlalu banyak persyaratannya gitu. Itu kesulitan. Itu yang kesulitan buat mahasiswa di semester Sulit. akhir ya. Apalagi judul karena harus mencari referensi lebih banyak gitu kan. Apalagi dosen susah ditemuin. Itu aja sih. Dari Bang Japier Bang. Ya tantangan terbesar itu ya malas tadi. Malas tadi. Tantangan terbesar, sangat terbesar, dan juga tantangan terbesar yang buat malas tuh awal kayak nyusun berkas, nyusun ini, harus ini syarat-syaratnya. Syarat Itu yang buat malas. Buat malas. Sangat malas gitu, Bang. Oke, kalau ini menurut saya ya untuk menghadapi skripsi ini mungkin pertama masuk dari pendapat dari kalian tadi, mungkin sering-sering membaca referensi, dan kita juga harus ada motivasi. Mungkin melihat teman-teman kita, seangkatan kita juga udah ada yang mau tamat. Mungkin itu yang membuat motivasi kita juga harus tamat. Ya. Kita juga harus tamat di tahun 2026. Jangan sampai di tahun 2027 2028. Mei ya. Mei tahun berapa? Mei. Tahunnya nggak tahu. Tahunnya nggak tahu. Mungkin itu aja sih tantangan yang mungkin akan dihadapi untuk skripsi di semester akhir nanti. Kita akhiri podcast kita. Mungkin kawan-kawan sudah dengar sedikit keluh kesah dari kawan-kawan di semester 7 yang mau memasuki semester akhir. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami dari Pemuda Komedi pamit undur diri. Dadah.